Oke, jadi kita udah sampai di Kawah nggak jadi, tapi masih nunggu izin. Apa mas? Rusak kabeh. Tuku hidup Mateng. Ini mas Tama fokus aja guys. Silah. Sip, kemarin sih. Apa sih ini? Ya, tahun ini konsep fotografer dari kami, tim fotografer ini konsepnya mengikuti kostum yang akan ditampilkan oleh JFC. Jadi ada prehis, IKN dan lain sebagainya. Jadi masing-masing foto pun kita akan mengikuti garis besar dari kostum tersebut. Di JFC itu hampir setiap konsep, hampir setiap hal yang kita lakukan itu selalu baru. Nah, termasuk di video. Untuk konsep kali ini yang membuat berbeda dari sebelumnya ya hampir di banyak hal sih ya. Termasuk kayak konsep pengambilan gambarnya sendiri, terus lokasi, terutama di setiap defile jadi memiliki karakter masing-masing. Dan juga hampir tiap defile kan punya karakter masing-masing. Nah, gimana caranya kita untuk ngeblend nih dari antara defile 1 sampai ke 10 itu punya karakter dan mood masing-masing. Ya sih di maksimal noeng ini ya. Coba dulu. Nanti begitu udah selesai maksimal, Coba tarik gitu. Iya. Syukur-syukur iso. Oh, tantangan terbesar pastinya kayak yang Mas Rizky pernah bilang. Mas Rizky pernah bilang kalau di studio kita bebas atur cahaya, sedangkan kalau di luar ya kita kan mengikuti cahaya yang ada ya Mas ya. Iya. Mau nggak mau kita harus melakukan penyesuaian itu. Tantangannya sih dari si pencahayaan, terus apa lagi Mas ya? Cuaca ya, Cuaca. cuaca juga karena memang musim hujan, jadi kita harus benar-benar secepat mungkin take ketika modal siap. Enak. Enggak ini, enggak bisa ini. Enggak bisa jadi satu ya. Mas Apri ada yang nggak serak misalkan kesandung atau apa, kita ulang, nggak apa-apa, ulang gitu ya, ulang lagi gitu ya. Cari putaran. Ya, nggak apa-apa, cari aja yang enak gimana. Sebelum memakai kostum itu saya sempat buka zaman-zaman purba, apalagi prehistorik ini kayak kostum yang berupa fosil dari zaman purba. Dan terus apa ya? Banyak yang saya banggakan dari memakai kostum tersebut. IKN itu kan luar biasa ya, backgroundnya di balik itu tidak mudah untuk akhirnya dapat menjadi tema di Jember Fashion Carnaval. Dan latar belakang IKN tersebut sendiri, Nusantara tersebut di Indonesia itu juga sangat panjang ceritanya. Jadi merasa bangga, di satu sisi juga ada rasa, aduh gimana ya ini harus bisa membawakan yang terbaik. Karena ini kan merupakan ikon Indonesia. Jadi bagaimana caranya saya bisa menjadi salah satu wajah dari ikon tersebut, seperti itu. Untuk
yang kostum IKN sendiri itu persisnya kan di Kalipahitnya. Yang pasti karena ini dalam musim hujan, jadi ada rasa deg-degan, aduh gimana ya kalau udah berkostum dan udah make up lengkap, tiba-tiba hujan, jadi kayak ada rasa was-was ketika udah mulai mendung, aduh gimana ya. Untuk pembawaan kostumnya sendiri karena sudah sekitar 18 tahun terlibat di JFC, jadi udah biasa. Mungkin karena umur aja yang udah nggak kayak dulu ya, dulu kan masih remaja, jadi kostum berapa kilo pun mungkin oke. Kalau kemarin mungkin ada rasa kayak lumayan rasanya seperti itu. Persiapannya nonton video yang melambangkan kebijaksanaan, terus relaksasi diri, meditasi, supaya merasa cukup bijak memerankan defile yang krusial mewakili lima agama. Lijik ini sebenarnya menurut aku pribadi adalah kostum yang sedikit agak riskan ya, karena kan berkaitan dengan agama. Cuman untuk konsepnya sendiri, kemarin setelah konsultasi sama Presiden of Jember Fashion Carnaval dari Mas Iwan, jadi yang diangkat adalah bangunan-bangunan tempat ibadahnya, kemudian detail-detail apa yang ada di unsur-unsur agama-agama tersebut. Misalnya kayak interior masjid, kemudian interior gereja, kemudian detail dari pura itu sendiri sebagai penggambaran agama Hindu. Jadi konsep umumnya atau konsep besarnya adalah pengangkatan pribadi masing-masing dari agama itu sendiri yang diwakili dari bangunan-bangunan tempat ibadahnya. Kalau tantangan sih sebenarnya justru bukan ke kostumnya ya, karena kalau kostumnya sebelumnya beberapa kali pakai yang lebih berat daripada prototipe yang saya pakai kemarin Religic. Tapi tantangannya sebenarnya lebih ke pembawaan sama mimik aja sih, karena kan jujur sebenarnya waktu dari awal aja Religic tuh bagi saya salah satu defile yang dalam tanda kutip ya Mas, itu bener-bener rawan atau panas gitu, karena kita kan harus memperagakan kesan mewakili suatu hal yang sangat-sangat fundamental bagi manusia gitu, jadi agama gitu ya. Nah, di upcycle sendiri itu merupakan bahan daur ulang yang kita proses ulang lagi dengan memasukkan unsur kreativitas. Nah, untuk konsepnya itu, filosofi yang saya ambil itu memang berkaitan dengan lingkungan yang ada di sekitar, yang berkaitan dengan penggunaan sampah atau barang bekas yang bisa diubah menjadi sebuah karya kostum. Saya memakai 3 elemen, yaitu elemen tanah, elemen air, dan elemen udara untuk menciptakan range color dari kostum upcycle tersebut. Kalau yang kemarin biasanya kita bisa bermain dengan lighting, kita pakai lighting stage untuk buat main biar dinamis, tapi di kali ini kita pakai projector mapping. Yes. Nah, jadi lighting kali ini biasanya kalau kita pakai stage lighting, nah sekarang kita pakai lightingnya itu langsung dari mapping projector mapping itu gitu. Nah, sekalian kita untuk menggambarkan situasi atau mood dari si defile ini di belakang si talent kayak gitu.
Sebenarnya tantangan terberatnya itu pakai kostum metaverse dan disuruh ngedance. Dance-nya robotik juga. Jadi lumayan susah dan banyak perintilan-perintilan dari bajunya yang banyak yang copot juga. Jadi itu tantangan terbesarnya sih. Karena metaverse sendirinya ada dunia virtual ya. Dunia virtual atau dunia AR gitu. Nah, mungkin yang saya anggap kali ini itu lebih ke karakter-karakter game atau karakter anime yang futuristik gitu. Nah, maka dari itu di kostum yang saya buat kali ini menunjukkan seperti kayak LED, terus kita penuh akrilik. Sebenarnya saya kurang-kurangin juga seperti kayak diamond-diamond yang biasa dipakai di karnaval. Saya lebih menunjukkan ke bentuknya sendiri dari metaverse tersebut. Pas pertama kali sih langsung searching ya, atau searching Big Bang itu apa. Terus biasanya memang kalau saya sih dapat karakter saya pasti searching dulu biar tahu nanti pas di lokasi saya harus gimana, harus ekspresinya gimana gitu kan. Apalagi kan ini photoshoot dan video shoot, jadi kayak ekspresi itu penting banget. Senang banget pas dikabarin untuk join dan di defile Big Bang gitu kan ya, karena ini kan salah satu defile yang baru, jadinya cukup menantang sih. Kesan saya untuk pemakaian kostum pertama kali itu kayak ada perasaan bangga ya, karena jujur pertama kali saya menggunakan kostum itu pada acara yang tempo hari itu. Kostum yang saya pakai itu saya kayak merasa kostumnya benar-benar kayak abad kejayaan gitu modelnya, kayak serasa saya pas lagi perang, terus pas saya lagi dalam suasana memimpin kerajaan, kayak kurang lebih seperti itu. Tentu meskipun di sini Syifa cuma jadi cameo apa ya sekedar seperti peran pembantu lah ya. Ya tentunya ya di situ tetap ada peluang baik juga untuk Syifa, dan di situ Syifa juga berusaha untuk memaksimalkan potensi yang Syifa punya dengan mengeluarkan ekspresi. Dan di sini kan Syifa sebagai kayak dayang-dayang gitu ya, dayang-dayang rajanya. Jadi ya di situ kemarin kayak nari-nari mengelilingi. Oh iya, Novan gitu. Pertama itu kayak penasaran dulu, kan gak dikasih tahu tuh pakai kostum apa. Nah setelah dikasih tahu invasion, jadi kayak penasaran gitu, apa sih invasion itu? Ternyata penemuan. Nah setelah lihat langsung kostumnya, seneng nih, dan kayak tertantang lagi, mau terus gimana nanti merankannya. Nah terus kita sharing-sharing tuh sama fotografer, sama videografernya, sama desainernya, sama sutradaranya juga. Ternyata karakterku cocoknya di invasion itu juga dibawakan dengan kayak seakan-akan dokter jahat atau villain gitu, penemu jahat gitu, yang agak sinis, agak
wah gitu, agak lebih elegan kayak gitu. Itu sih awalnya kayak dredeg kesannya, terus lama-lama tertantang, udah tertantang akhirnya kayak ketika udah bisa meranin kayak wah seneng banget gitu sih. Jadi kalau main tangan sebelah kiri, main kanan naik ya, main tangan kanan naik. Enggak apa-apa kiri Mas, cuman jangan terlalu naik. Jadi jangan gini-gini, apalagi jangan gini-gini gitu. Pasti akan kelihatan. Jadi benar-benar ekspresinya harus kuat ya. Kalau memang mau lihat tangan lihat, kalau enggak enggak. Ya. Jadi kebetulan aku tahun ini nggak sendiri ya, mendesain tidak sendiri. Jadi aku tahun ini dibantu sama sahabat aku Alvanil untuk menampilkan tema What War itu yang dimau sama JFC itu seperti apa ya. Jadi yang kita tampilkan di kostum ini adalah setelah perangnya, jadi misi perdamaiannya. Jadi kenapa ada bendera cross itu ya, palang merah ya nyebutnya ya, itu adalah sebagai lambang perdamaian juga seperti itu. Jadi lebih memperlihatkan sisi perdamaiannya. Jadi kemarin kan dapat di bagian paling belakang tuh. Nah paling belakang itu kita megang tembaknya harus ngadep ke belakang tapi jalannya sambil mundur. Jadi itu salah satu kesulitan yang aku dapetin gara-gara si medannya kan pada naik turun. Terus banyak apa kayak rantai-rantai pohon di bawahnya gitu-gitu. Cara mendalaminya ya itu tadi kan di direct sama masnya buat megang tembaknya itu lebih kayak siapa ya, kayak perang-perangan lah. Terus kan dulu kayak pernah main game kayak Free Fire, PUBG gitu-gitu, jadi tahu posisinya ngapain itu harus gimana. Oh keren, keren. Terus. Tapi setelah nice. Terus, cool. Oma bocor ya. Pendek. Cakep. Nah, nice. Cakep. Tumbuh boleh jijikan sikil, yuk. Action. Terus. Air tuan cakep. Ayo Mas Agus. Explore lagi tuh yang ya. Ikutin. Tanpa Mas Aris minta kotor kabeh. Kostum ini sangatlah menarik bagi saya karena kostum What War ini mempunyai ciri khas yaitu peperangan. Saya suka dengan peperangan, apalagi film-film action. Jadi saya berperan aktif dan kostum ini menyatu dengan saya, Kak. Tanah di sana itu sangatlah lembek dan apa ya, kayak kalau diinjek itu ambles. Dan saya membawakan kostum itu alhamdulillah sangat dan baik. Dan kostum itu yang tadi yang saya bilang menyatu dengan saya. Semoga JFC semakin kompak dan solid untuk anggotanya, untuk manajemennya, semuanya semakin bagus lagi kerjasamanya. Wajib untuk jadi terus menjadi yang nomor satu. Dan juga harapannya sih terus berinovasi-inovasi lagi, karena kalau mungkin kita lihat di zaman sekarang sudah banyak daerah-daerah lain yang sudah mulai bagus-bagus juga tuh. Jadi JFC juga sudah berhasil dalam tanda kutip menjadi trendsetter bagi dunia pariwisata, khususnya
dunia karnaval ya di Indonesia? Harapannya pasti lebih dan lebih ya. Akan terus berkembang, terus selalu menciptakan sesuatu yang baru, selalu menjadi trendsetter. Semua berharap JFC 2023 jauh lebih sukses daripada JFC sebelum-sebelumnya. Kemudian akan banyak talenta-talenta baru yang lahir di Jember Fashion Carnaval sebagai bentuk dari keberlangsungan perjuangan dari almarhum Mas Dinan Faris untuk Jember Fashion Carnaval, untuk Jember dan untuk Indonesia khususnya. Jadi harapan aku pribadi semoga akan banyak lagi teman-teman di luar sana, bahkan di luar Jember, di seluruh Indonesia yang ingin bergabung dengan Jember Fashion Carnaval karena memiliki visi misi yang sama dengan almarhum Mas Dinan Faris untuk terus memajukan fashion carnaval yang ada di Indonesia.